Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliman wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sebelum kita mengkaji hadis yang ke-12, mari kita awali bersama-sama dengan membaca doa awal majelis, doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an udilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw ulama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizqi wa barikli fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mu'tian bila mithal walakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita membaca bersama-sama hadis yang ke-12 dari hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Bapak Ibu hafizahullah, hadis yang ke-12 ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Di antara tanda kesempurnaan baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis yang ke-12 ini sangat simpel sekali, sedikit akan tapi maknanya sangat luas sekali. Dan apabila kita sebagai orang Islam mau mengamalkan hadis yang ke-12 ini, maka dia akan dijamin selamat dunia dan di akhirat. Karena hadis yang ke-12 ini adalah tentang menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Dia selalu
memanfaatkan diri, baik itu ucapan atau perbuatan selalu bermanfaat bagi diri sendiri atau pada orang lain. Sehingga kalau dia mau berbicara, dia mau bertindak, selalu berhati-hati. Apakah ucapannya, apakah perbuatannya ini maslahah atau tidak? Apakah berguna bagi kehidupannya apa tidak, selalu diperhitungkan. Tidak seenaknya dia mengucap, seenaknya dia melangkahkan kakinya, mengambil perbuatan tanpa memikir efeknya, apakah itu bermanfaat apa tidak. Karena dengan menjaga ucapannya, berarti dia telah bisa mengontrol dirinya dari perbuatan-perbuatan yang kemudian tidak bermanfaat bagi dirinya. Ada ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu terhadap penjagaan mulutnya. Berarti kiat-kiat agar seseorang menjadi orang soleh, yang pertama dimulai dari lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang itu apabila dia bisa menjaga mulutnya. Lisan manusia lebih tajam dari mata pedang. Sekali menggores itu tidak bisa hilang setahun 2 tahun menggores hatinya seseorang, menyakiti. Apabila ucapan kita menyakiti seseorang, maka akan selalu tergores dalam hatinya seseorang. Makanya harus selalu berhati-hati ketika kita mengucap. Ada pepatah juga mengatakan as-sukutu salamah. Berdiam itu adalah menyelamatkan diri. Sehingga Rasulullah SAW bersabda untuk diamankan pada semua sahabatnya, semua umatnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau berdiam diri. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya dia berdiam diri. Sehingga para ulama itu caranya mengkontrol biar mulutnya selalu berzikir, selalu berkata-kata yang baik, itu dengan cara selalu membawa tasbih kemana-mana, bawa tasbih agar untuk sebagai wasilah mengingatkan mulut kita agar selalu berzikir, menghiasi mulut kita dengan selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana selalu bawa tasbih. Di Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki ulama Mekah itu mewajibkan santrinya selalu membawa tasbih. Yang kedua, di kantong sakunya harus ada pulpen dan buku kecil agar ketika belajar atau mendengar kalam-kalam hikmah selalu dicatat agar tidak lupa. Begitu juga tasbih selalu mengingatkan kita agar selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ucapan, perbuatan kita
dicatat oleh malaikat Raqib Atid, besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang terucap dari seorang hamba kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Raqib Atid, selalu mencatat perbuatan tingkah laku kita. Besok ketika di akhirat yang berbicara itu adalah semua anggota tubuh kita bisa berbicara. Kalau melakukan kebaikan juga bisa berbicara. Kalau melakukan kejelekan, maka yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Mulut terkunci, semua mengatakan kalau kita melakukan kejahatan, maka anggota kita mengatakan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, si fulan, saya pernah melakukan mencuri, saya pernah melakukan kejahatan, maka yang berbicara anggota badan kita. Dalam hadis Rasul juga mengingatkan kepada kita semua, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan seorang muslim, orang muslim, orang Islam yang sejati apabila saudara-saudara yang semuslim, saudara-saudaranya itu selamat dari lisannya dan tangannya, selamat dari lisannya dan perbuatannya, tidak pernah dia menyakiti saudaranya, tidak pernah dia menyinggung terhadap saudaranya. Sehingga kalau ingin jadi orang yang mulia, ingin dihormati oleh saudara-saudara kita, kata Ustadz Ihya Abiyah Ulumuddin, yang pertama, kalau kita ingin mulia di dunia dan di akhirat, pertama adalah bisa nguwongno wong, yang kedua gatekno wong, yang ketiga orang gelakno wong. Nguwongno wong, nyenengno wong, gatekno wong, orang gelakno wong. Ini makna luas sekali. Nguwongno wong berarti ya kalau orang muda harus menghormati yang tua. Hidup bertetangga juga harus saling menghormati tetangganya. Nguwongno wong, nyenengno wong, gatekno wong, orang gelakno wong, gak pernah menyakiti saudaranya ataupun tetangganya. Ini menurut Ustadz Ihya Abiyah Ulumuddin, kalau ingin menjadi orang soleh itu hendaknya bisa mempraktekkan 4 kalimat tadi: nguwongno wong, gatekno wong, nyenengno wong, ora gelakno wong. Baik, Bapak Ibu hafizahumullah, Rasulullah juga mengingatkan pada kita semua ketika berada di Masjid Taklim bersama para sahabatnya. Rasulullah selalu mengingatkan pada para sahabatnya agar selalu memanfaatkan semua perbuatan kita, ucapan kita harus selalu bermanfaat, baik di dunia maupun
di akhirat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Orang yang pandai, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, bisa ngeker hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia bisa atau telah beramal untuk kehidupan dia setelah dia meninggal. Itu kata Rasul orang yang pandai, bukan orang yang titelnya banyak, bukan orang yang ya, tetapi orang yang pandai adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, dan dia telah beramal mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah dia meninggal. Itulah kata Rasulullah orang yang cerdas, selalu meniti-niti, selalu bermuhasabah terhadap semua ucapan dan perbuatannya. Apakah ini bermanfaat, apakah tidak, apakah ini ketika saya lakukan ini rugi ataupun tidak, selalu dia bermuhasabah diri. Itulah orang-orang yang pandai, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kebalikannya, orang yang kebalikan dari orang yang pandai, berarti orang yang bodoh, orang yang rugi di dunia maupun di akhirat. Khususnya di akhirat adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan dirinya untuk kebaikan dan tidak bisa beramal setelah dia meninggal. Caranya bagaimana kita bisa beramal setelah kita meninggal? Maka di dunia harus kita, selama hidup kita harus memperbanyak beramal soleh, beramal jariah, menyebarkan ilmu kita, memberikan contoh-contoh yang baik agar ditiru, karena dengan meniru perbuatan kita maka kita akan mendapat kebaikan dari orang yang meniru kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru misluha. Berarti seseorang yang melakukan dari contoh kebaikan, kemudian orang lain meniru perbuatan baik kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan orang yang meniru kita. MLM, multi level marketing. Semakin banyak orang yang meniru kita, maka semakin banyak pula pahala yang selalu mengalir pada kita. Terus bagaimana kalau kita tidak mampu untuk menjadi master MLM? Maka hendaknya kita mencetak kader-kader dari keluarga kita, mencetak anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang solih atau anak-anak yang solihah. Itu sebagai amal jariah kita setelah kita meninggal. Kan ada 3 amalan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Bani Adam, semua manusia orang Islam ketika meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang ketiga, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat diamalkan. Al ilmu bila amalin, as-sajari bila
kemarin, ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang rindang, pohon yang tidak berbuah, pohon yang berbuah tapi tidak bisa berbuah, ibaratnya seperti itu. Seperti mangga tidak berbuah, maka ya tidak bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi anak-anak yang soleh, yang soleh. Amin, amin, amin. Agar pahalanya anak-anak kita selalu mengalir pada kita semua, pada orang-orang tua kita. Kan investasi yang terbaik bagi orang tua kan investasi untuk anaknya sebagai bekal di akhirat. Investasi memang investasi harta yang terbaik adalah untuk anaknya, yaitu dengan cara disekolahkan agar dia bisa mengetahui membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Celengan kita di akhirat adalah anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu untuk beramal, mengamalkan ilmu kita kepada orang-orang lain, maka diantaranya dengan cara mendidik anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena semua perbuatan kita selama di dunia itu akan diminta pertanggungjawaban, bahkan di akhirat nanti. Kedua, kaki kita tidak akan bisa melangkah kecuali ditanya 4 perkara. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bisa melangkahkan kedua telapak kaki kita di hari kiamat sehingga ditanyai 4 hal. Berarti besok di akhirat telapak kaki kita tidak akan bisa berpindah dari tempatnya di padang mahsyar sehingga ditanyai 4 hal. Dalam hadis Rasulullah yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umur kita yang kita habiskan selama kita hidup di dunia ini. Umur kita habiskan untuk apa? Akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk kebaikan ya alhamdulillah, kalau untuk kejelekan ya na'udzubillah. Semua perbuatan kita akan ditimbang, akan ditanyai, jangan tidak akan diberikan buku catatan amal kita selama hidup di dunia. Flashback, semua kehidupan kita akan ditampakkan di akhirat nanti. Yang kedua, wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang kedua akan ditanya tentang harta kita, dari mana kita bekerja memperolehnya dan kemana aja kita menafkahkan harta kita. Harta kita ini dari harta yang halal apa haram, dan yang telah kita nafkahkan harta kita infakkan. Apakah harta kita ini kita infakkan untuk kebaikan, apa untuk membantu kejelekan, atau yang lainnya? Maka semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa ilmihi fima amila bihi, dan tentang ilmu kita, pengetahuan kita
seberapa yang telah kita amalkan dari ilmu kita. Contoh bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah atau mengatakan hukumnya dan fardhu ain, bahwa sholat berjamaah itu sangat ditekankan untuk dilakukan pada semua orang muslim. Kita tahu pahalanya sholat berjamaah 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 derajat. Kita sudah tahu. Tinggal kita bisa mengamalkan secara istiqomah apa tidak, maka tergantung pada konsekuensi diri kita untuk kiat mengamalkan pengetahuan yang telah kita ketahui. Yang keempat adalah wa'an jismi fima ablahu, tentang fisik kita. Fisik kita, tubuh kita selama di dunia, selama hidup itu kita habiskan untuk apa aja. Ketika kita diberi kesehatan, kita gunakan untuk bermanfaat apa tidak. Semua jasad kita selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika Allah memberikan ruh, memberikan kesehatan pada kita, apakah kita bisa memanfaatkan untuk jalan kebaikan atau tidak? Maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu kita, bisa mempergunakan umur kita, mempergunakan harta kita, semuanya untuk kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan kelak di akhirat nanti. Sehingga ada ulama mengatakan, Imam Malik bin Dinar itu beliau berkata, idza ra'aita qawsawatan fil qalbi wa dhafan fi badanika wa hirman fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Malik bin Dinar rahimahullah, ketika engkau melihat hati panjenengan itu keras, diberi nasihat tidak bisa menerima, wadofan fi badanika, dan melihat anggota badan kalian itu lemah, letih, mudah capek, wahirmanan fi rizika, dan rezeki kalian terhalang, seret istilahnya, fa'at annaka qad takalamta fi ma la ya'nika. Ketahuilah sesungguhnya engkau telah berkata, telah mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kalian. Berarti ini menurut Malik bin Dinar, ketika rezekinya seret, ketika dinasihati tidak mau menerimanya, mudah capek, mudah sakit, maka kata Malik bin Dinar, orang tersebut telah berbicara dengan berbicara yang tidak bermanfaat baginya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan hadis kita, hadis yang ke-12 ini bisa menyibukkan diri kita pada hal-hal yang bermanfaat dan bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi diri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan hadis yang ke-12 ini. Mari kita tutup bersama-sama dan doa akhir majlis. Subhanaka rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.